Halo guys, aku Nabila Herunisa Sobiro dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini aku lagi pengen nanya nih ke mahasiswa UIN tentang satu hal. Menurut mereka Islamophobia itu masih ada nggak sih sampai sekarang? Jadi aku udah nanya nih ke mereka, ke beberapa mahasiswa dari jurusan yang berbeda. Dan ini dia pendapat dari mereka. Sekarang aku lagi sama anak UIN nih. Di pinggir aku ada dengan namanya siapa? Kiara. Aku Salsabila. Halo, nama aku Laila. Perkenalkan, aku Anissa Nursawa, biasa dipanggil Ica. Jurusan mana nih? Aku dari jurusan BKI, Kak. Jurusan BKI, Bimbingan Konseling Islam. Aku dari Kimia Angkatan 24. Aku dari jurusan Akuntansi Syariah. Aku boleh ngajuin beberapa pertanyaan? Boleh. Boleh. Menurut Kak Laila, apakah Islamophobia itu masih relevan dibahas sampai sekarang atau tidak? Dari yang aku lihat di sosmed sih ya, masih banyak orang-orang yang Islamophobia ya. Terus masih ada yang ada yang secara terang-terangan, ada juga yang secara eksplisit gitu. Nah, bahkan kebanyakan di negara kita yang mayoritas Islam pun masih banyak ya orang-orang yang Islamophobia. Islamophobia itu sangat relevan dibahas pada zaman sekarang gitu ya, Kak, karena masih ada pandangan kepada Islam tuh pandangan yang tidak benar gitu. Padahal Islam memandang bahwa Islam tuh keras gitu, memandang Islam itu ketat dan memandang Islam itu banyak aturannya. Tetapi padahal Islam itu agama yang indah gitu, karena Islam itu memudahkan dalam hal apapun ketika seorang hambanya ingin beriman dan ingin mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah itu sudah memudahkan segalanya bagi hambanya, bagi mereka yang ingin beriman kepadanya gitu, Kak. Jadi masih ada gitu ya zaman-zaman sekarang yang memandang bahwa Islam mah gini, Islam mah gitu. Padahal itu tuh penting banget gitu loh dibahas, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, Kak, yang harus berpikir panjang dan berpikir kritis gitu ya, Kak. Harus ya dikembangkan lagi gitu, dan harus pemikiran itu ya rasionalisasinya, atau nanti juga pasti ketika kita berdiskusi tentang Islamophobia itu pasti bakal saling menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan, bermujadalah gitu. Karena kan ketika bermujadalah itu harus sama dulu definisinya, harus sama dulu definisinya untuk mencapai hasil yang lebih baik dan hasil yang benar gitu. Bukan siapa yang salah dan bukan siapa yang menang dan bukan siapa yang kalah. Intinya siapa yang benar. Keren banget ya, Masya Allah. Dari jawabannya keren banget. Untuk dibahas ya, walaupun dunia saat ini udah terbuka sama perbedaan, tapi gak bisa dipungkiri kalau Islamophobia tuh masih ada gitu, belum hilang gitu. Mungkin bentuknya aja yang berbeda gitu. Kalau zaman dulu kan Islamophobia itu kayak parah banget ya diskriminasinya, kayak sampai menyerang fisik gitu, menyiksa orang Islam gitu. Nah, kalau sekarang mungkin bentuk diskriminasinya itu di sosial media, kayak perang opini dan sebagainya gitu. Jadi masih relevan untuk dibahas agar tidak berkembang dan hilang. Relevan ya. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini masih ada Islamophobia ini gitu. Dan tentu saja akan berdampak negatif kepada muslim yang mereka itu tinggalnya di lingkungan minoritas gitu. Bisa terjadi diskriminasi dan lain-lain. Oleh karena itu masih penting lah, masih relevan untuk dibahas Islamophobia ini agar bisa hilang lah gitu. Langsung next question untuk pertanyaan yang kedua. Menurut Kak Kiara, apakah media sosial itu sangat mempengaruhi pandangan kita tentang agama Islam atau tidak? Tentu saja berpengaruh gitu, karena medsos itu sangat menginfluence gitu ya. Kayak terus siapa sih orang zaman sekarang yang gak main medsos? Tapi pengaruhnya juga bisa pengaruh buruk dan pengaruh yang baik gitu, tergantung penggunanya itu mau menyaring informasi dengan baik atau tidak, karena banyaknya hoax dan lain-lain gitu di sosmed. Jadi tergantung ke penggunanya kembali gitu, apakah mau mencerna berita secara cuma-cuma atau mencari dulu kebenarannya gitu. Berarti tergantung opsi ini ya, penggunanya sendiri gitu.
Kalau menurut aku sih sangat mempengaruhi ya, apalagi kan sekarang serba digital gitu, serba media sosial gitu, dimana informasi itu sangat mudah untuk tersebar gitu, sangat mudah untuk ditangkap oleh setiap orang. Tapi pastinya ada dampak negatif dan positifnya gitu. Mungkin dampak negatifnya kalau misal ada statement yang jelek tentang Islam, orang-orang tuh bisa langsung nangkep statement itu gitu. Jadi ada orang yang nggak menyaring terlebih dahulu statement jelek tentang Islam tersebut gitu. Itu pasti jelek buat Islamnya gitu ya. Terus kalau positifnya mah kita sebagai orang Islam bisa menggunakan media sosial ini tuh untuk menyebarkan agama Islam gitu. Bisa dengan dakwah digital gitu, seperti live streaming di TikTok. Kan sekarang udah banyak ya kayak live streaming dakwah-dakwah gitu. Jadi kita harus memanfaatkan di sosial media ini tuh untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik, agar orang-orang tahu bahwa oh, Islam teh bagus loh. Nah, gitu. Kalau menurut aku sebenarnya sosial media itu tergantung algoritma di orang lain ya, kan kadang beda-beda ya. Tapi balik lagi ke bagaimana cara orang itu buat mengolah informasi yang dia dapat. Nah, kadang kan berita jelek dari suatu oknum itu kalau misalkan kita mengolahnya nggak benar, itu bisa jadi kita malah mengeneralisasi kalau Islam itu semuanya jelek gitu loh. Oke Kak, media sosial itu penting banget ya Kak, karena apalagi di zaman sekarang yang udah serba media sosial, serba teknologi, nggak mungkin orang-orang pada zaman sekarang nggak tahu handphone, nggak tahu HP gitu ya. Nah, makanya ngaruh banget media sosial itu, karena dengan media sosial informasi atau dakwah bisa menyebar dengan sangat cepat, dengan mudah. Contohnya kayak generasi Gen Z gitu, salah satunya aku kayak nonton video-video potongan video, kayak ada video yang tentang misalkan Ustadzah dan Ataki dimusikin, itu tuh setidaknya masuk ke kita gitu. Oh, karena Gen Z tuh lebih memilih yang cepat tapi tepat gitu, nggak yang lama. Dengan adanya kayak musik-musik sedikit ada intonasi musiknya, membuat si Gen Z tuh ketika mendengarkannya tuh nggak monoton, nggak bosen gitu, karena sambil scroll nggak sengaja nemu ini. Jadi sedikitnya dengan media sosial itu bisa membantu dalam proses penyebaran Islam dengan baik. Tapi ada juga ada ketika potongan video itu belum selesai, ada kalanya itu tuh menjadi hal yang tidak baik gitu, jadi permasalahan karena cuman sepihan video pendeknya aja gitu. Jadi kita harus bisa menyaring informasi dari media sosial itu Kak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau nggak salah kayaknya Kak Salsabila ini Gen Z bukan? Iya, Gen Z. Gen Z mentok. Gen Z mentok. Oke. Ini bukan? Kayak Gen Z Kak. Iya. Tuh, ternyata bener ya Gen Z. Gen Z sendiri atau menurut Kanisa sendiri, gimana caranya kita tuh menghadapi stereotip terhadap Islam? Pertama mungkin di luar Gen Z dulu ya. Caranya adalah dengan menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya agama yang rahmatan lil alamin. Caranya yaitu kita harus mengikuti Quran dan Sunnah gitu kan. Quran dan Sunnah tuh menunjukkan hal-hal yang baik ya. Nah, tapi kalau sebagai Gen Z sendiri, itu salah satunya bisa dengan membuat konten seperti ini gitu, untuk mengedukasi orang-orang di luar sana kalau Islam tuh benar-benar agama yang indah gitu. Menurut aku, kita bisa melakukan dengan hal-hal yang positif, dengan tindakan yang positif, dengan konten yang positif. Apalagi ya tadi ya, balik lagi ke pertanyaan nomor 2, bahwa media sosial itu pada zaman sekarang udah menyebar dengan sangat cepat gitu. Entah itu anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia pun mengetahui media sosial gitu. Nah, kita bisa membuat konten-konten yang positif, konten-konten edukasi yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi kayak seperti menyalurkan ilmu. Jadi nantinya ke kitanya juga dapat jariah ilmu ya Kak, karena memberikan edukasi ilmu yang positif ke media sosial gitu. Nah, terus memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalkan toleransi, misalkan kita di kampus, atau misalkan ketika kita punya teman yang berbeda agama, atau misalkan ada orang yang masih menganggap Islam itu keras, Islam itu ketat dan lain sebagainya, kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik, yang nih lihat loh, Islam tuh seindah ini, Islam tuh semudah ini. Ketika seseorang, ketika seseorang ingin melakukan, 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 ketika
perintah Allah tuh memudahkan sekali gitu Kak. Jadi ya memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sebagai seorang Gen Z yang gak lepas dari sosial media ya pastinya kita harus menggunakan media sosial itu dengan baik gitu. Kita bisa memberikan pandangan kepada orang-orang yang menganggap jelek Islam tuh bahwa Islam tuh bagus loh, bahwa Islam tuh nggak kaku gitu. Tapi dengan cara yang asik, nggak kaku, terus nggak menggurui juga gitu. Jadi penjelasannya itu ya santai-santai aja tapi dalam gitu maknanya. Kayak misalnya sekarang tuh lagi banyak suka video-video pendek kayak meme gitu gini kan. Kita bisa menggunakan itu, atau bisa juga dengan podcast kita menjelaskan tentang bahwa alasan kita berhijab itu tuh karena apa gitu. Itu kan pembahasan yang berat ya, tapi kita jelaskan dengan bahasa yang santai dan mudah diterima oleh banyak orang gitu yang bukan Islam gitu, agar orang-orang tuh tahu gitu bahwa Islam tuh bagus loh gitu, Islam tuh baik, Islam tuh keren gitu. Menurut Gen Z ya, kita tentu saja harus tenang gitu ya menghadapi stereotip Islam itu. Juga bisa nih melalui konten di sosmed gitu. Kita membuat konten yang edukatif tentang Islam dan menunjukkan nilai-nilai Islam yang kalau Islam tuh damai loh begitu. Dan menyampaikan edukatifnya juga jangan secara kaku, bisa dengan cara yang mengasihkan. Terus kita juga harus menerapkan nilai-nilai Islam tersebut ke dalam diri kita secara baik gitu, agar masyarakat itu melihat gitu, oh ternyata Islam seperti itu gitu, damai, baik dan lain-lain. Mungkin segitu. Oke, dari beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber atau mahasiswa UIN yang aku udah wawancarai, kelihatan banget ya kalau di sini tuh banyak sekali mahasiswa yang masih ngerasa Islamophobia itu masih ada, terutama karena pengaruh media ataupun dari stereotip tertentu. Tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa kalau sekarang tuh udah mulai berkurang, apalagi di lingkungan kampus. Dan yang menariknya adalah hampir semua sepakat kalau media sosial itu punya peran yang besar. Bisa memperkuat, tapi bisa juga jadi tempat edukasi. Dan juga bisa dibilang Islamophobia masih relevan, tapi kalau Gen Z melihat hal ini, ngadepinnya udah lebih terbuka dan juga lebih kritis. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.